Jemaat Tuhan, Shalom. Sekali lagi kami ucapkan selamat Paskah kepada semua jemaat Tuhan yang berkesempatan untuk beribadah bersama pagi ini. Dalam perayaan syukur Paskah yang di dalamnya kita juga hendak membaptiskan kedua anak kita, Ryan dan Jaden. Kita merenungkan firman Tuhan dalam tema perjalanan yang mengubahkan. Perjalanan yang mengubahkan berdasarkan kisah perjalanan dua murid ke Emmaus bersama dengan Yesus dan kemudian mereka diubahkan. Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, kalau hidup diibaratkan atau diumpamakan sebagai sebuah perjalanan, saya ulangi, kalau hidup kita semua diibaratkan atau diumpamakan seperti sebuah perjalanan, maka coba perhatikan pada hidup kita masing-masing. Apakah perjalanan itu mudah? Apakah mulus? Apakah lurus? Dan apakah selalu rata perjalanan itu? Saya kira tidak. Hidup yang diibaratkan atau diumpamakan sebagai perjalanan ternyata tidak selalu mudah, tidak selalu mulus, tidak selalu lurus, bahkan juga tidak selalu rata. Sesekali kita temukan dalam perjalanan itu ada bagian-bagian yang rumit. Sesekali juga kita temukan ada bagian-bagian yang tergores. Ada perjalanan yang berbelok, dan sesekali perjalanan kita mendaki, tapi kemudian juga menurun. Dan kemudian dari refleksi yang demikian, kita bertanya, apakah kita akan menghentikan perjalanan itu hanya karena ada bagian yang rumit, yang tidak mudah, yang berbelok, yang mendaki, yang menurun? Sekali lagi, perjalanan tadi untuk menggambarkan hidup. Kalau hidup sesekali rumit, sesekali tergores, sesekali berbelok, sesekali mendaki dan juga menurun, apakah kita akan menghentikan hidup kita dengan cara kita? Saudara-saudari yang terkasih, perhatikanlah pada kisah perjalanan murid-murid bersama dengan Yesus, guru mereka, sebelum kematian dan sesudah kematian Yesus. Berbeda. Saat perjalanan bersama Yesus terkesan mulus, lurus-lurus saja, rata-rata saja. Bapak Ibu, berapa tahun murid-murid melayani bersama Yesus? 3, ya. Di usia 30 dia mulai memanggil murid-murid, dan 3 tahun mereka melayani bersama. Saat perjalanan bersama Yesus terkesan mulus, rata, lurus, mereka selalu bersama-sama. Naik perahu bersama-sama, menyeberangi danau Genesaret bersama-sama, pergi ke bukit, mengajar banyak orang, memberi makan banyak orang. Mereka selalu bersama-sama, menyaksikan dia menyembuhkan, melakukan mujizat dan seterusnya. Tapi ketika perjalanan itu terguncang, rumit, mendaki bahkan menurun ke titik kematian, mereka tercerai-berai. Yang lain melarikan diri, yang lain bersembunyi
dengan ketakutan, yang lain kembali melaut, dan hidup mereka dipenuhi dengan kekecewaan. Perjalanan setelah kematian Yesus menjadi berbeda. Seolah-olah janji tentang kebangkitan itu adalah janji yang tidak akan pernah digenapi. Saudara-saudari, berulang-ulang selama 3 tahun, dia mempersiapkan murid-muridnya tentang kematiannya. Tapi saudara perhatikan, saat mereka menghadapi atau mengalami kematian guru mereka, apa yang mereka dapatkan selama 3 tahun itu seperti hilang. Mereka kehilangan pengharapan dan keyakinan tentang kebangkitan. Apalagi ketika para perempuan datang dan menyampaikan bahwa kami menemukan kubur Yesus kosong. Tapi saudara lihat bagaimana kemudian mereka diubahkan. Mereka diubahkan untuk melihat kematian Yesus dengan cara yang berbeda. Bahwa ternyata kematian itu bukan kematian karena kekalahan atau ketidakberdayaan, tapi kematian itu menjadi tanda awal hidup yang diubahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lihatlah juga bagaimana kemudian setelah Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka, seusai mereka makan bersama, mereka kemudian saling bersaksi satu dengan yang lain bahwa hati mereka berkobar-kobar sesungguhnya saat dalam perjalanan mereka mendengarkan orang ini mulai berbicara tentang kitab-kitab perjanjian lama, kitab-kitab Musa, dan seterusnya. Maka pada tempat yang pertama dari pelajaran melalui firman Tuhan pagi ini, pengubahan itu sesungguhnya itu dimulai dari hati. Dia mengubah kita. Dia mengubah terlebih dahulu hati kita. Pikiran manusia itu terlalu kalut karena kehilangan. Saat kehilangan orang yang dicintai, beberapa kasus ditemukan pikiran manusia menjadi sangat kalut. Ibarat benang kusut. Pikiran yang kusut kalau tidak diuraikan, maka akan menimbulkan keremitan berpikir, sehingga terbataslah mereka untuk bisa memaknai dan memahami kematian Yesus. Karena itu setelah hati diubahkan, mata dibukakan. Hati diubah, lalu mata dibukakan. Bagaimana cara mata dibukakan? Ketika Yesus mengingatkan mereka kembali melalui peristiwa secara fisik. Beberapa hari yang lalu, kalau mereka bilang ini sudah 3 hari, maka 3 hari yang lalu mereka baru saja menyaksikan bagaimana guru mereka duduk bersama di atas meja, di sekitar meja perjamuan, dan mereka melihat bagaimana dia memecah-mecahkan roti dan membagikan kepada mereka. Dan hari itu mereka melihat kembali bagaimana orang yang mereka ajak menumpang bersama kembali memecah-mecahkan roti dan memberikan kepada mereka. Mata mereka terbuka dan mereka mengenal secara fisik bahwa itu adalah Yesus, guru mereka. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perjalanan atau hidup yang diibaratkan sebagai perjalanan memang tidak selalu mudah. Tidak juga selalu lurus. Tidak juga selalu mulus. Akan ada perjalanan berbelok, mendaki, menurun. Akan ada goresan-goresan kecil,
yang bisa juga menimbulkan jejak di hati, di pikiran, di perasaan. Tapi perjalanan bersama Yesus dalam pelajaran yang kedua, perjalanan bersama Yesus, saudara harus tahu bahwa setiap mereka pasti akan mengalami perubahan saat berjalan bersama dengan Yesus. Saya menemukan dua orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Mereka berjalan dalam keputusasaan, dalam kegelisahan, dalam ketakutan, dalam kehilangan pengharapan. Karena mereka bilang, kami berharap Dia Mesias yang akan datang menyelamatkan kami. Secara manusia mereka akan bilang, tapi kenapa Dia mati? Pengubahan itu terjadi dalam perjalanan yang penuh ketidakyakinan, kehilangan pengharapan. Yesus hadir dan mengubahkan. Dan saya percaya bahwa bagaimanapun kehidupan juga ada momen-momen di mana Kristus hadir dan mengubahkan. Dan kemudian saya dan saudara kembali menemukan sesuatu yang lain, tapi tetap dalam keyakinan bahwa Kristus yang mengubahkan kita. Hari ini, dua anak kita, Ryan dan Jaden, diubahkan menjadi anak-anak yang dimeteraikan, dan mereka sah saat mereka dibaptiskan. Mereka menjadi ahli waris kerajaan Allah. Hari ini, perjalanan kedua anak kita diubahkan. Ryan dan Jaden memasuki tahap hidup baru, hidup rohani sebagai anak-anak Abraham yang berhak untuk menerima janji yang Allah berikan kepada Abraham dan keturunannya turun-temurun. Perjalanan sudah diubahkan, dan kita berdoa semoga kedua anak kita ini bertumbuh dengan sehat dalam kekuatan Tuhan, sebagaimana yang nanti akan diucapkan oleh orang tua dan juga orang tua saksi. Janji di hadapan Tuhan untuk mendidik anak-anak ini dalam pengenalan yang benar tentang Kristus. Orang tua, ketika anak-anak kita mengalami sesuatu yang tidak seperti yang kita inginkan, dan kita berkerinduan untuk mengubahkan dia, hal pertama yang kita ingat, Kristus mengubah hati. Tapi kalau orang tua berkewajiban untuk mendidik anak-anakmu, anak-anak meneladani orang tuanya sebagai yang pertama. Saya ulangi sekali lagi, anak-anak meneladani orang-orang tuanya sebagai yang pertama, yang ditiru, yang dicontoh. Siapa yang berjalan bersama dengan Yesus, pasti, tidak mungkin tidak, pasti akan diubahkan. Orang tua berkeinginan untuk mengubahkan anak-anak, maka mintalah Tuhan untuk terlebih dahulu mengubahkan. Sebab mungkin saja, apa yang dia lakukan adalah apa yang dia tiru dari kita sebagai orang tua. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.